Saya sering banget ngerasa apa sih gunanya saya hidup, Ustadz. Ketika orang lain ngerjain ini itu, banyak temen, banyak kegiatan, banyak yang sayang. Tetapi saya gini-gini aja sampai saya pernah berpikir mending saya mati aja. Saya ngerasa putus asa sendirian, gak dibutuhin. Apa yang saya lakukan salah, orang-orang juga terhadap saya sungkan. Jadi Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Apakah Allah sedang nguji saya? Apakah itu cara Allah supaya saya ingat terus sama Allah, dekat sama Allah? Ini adalah salah satu pertanyaan tentang ketika kita kehilangan tujuan hidup. Kita merasa hidup kita kayak gak ada artinya. Tahu kenapa? Karena kita jauh dari Allah. Kita dekat kepada makhluk, kita dekat kepada geng, kita dekat kepada teman, kita dekat kepada partner bisnis kita dekat kepada customer kita, tetapi kita jauh dari Allah, pemilik hidup kita. Sehingga kita nggak merasa nyaman dengan kehidupan itu. Kenapa? Karena kita jauh dari pemilik kehidupan itu. Anak kos-kosan pasti ngerti banget nih analogi. Ketika kalian dekat hubungannya dengan ibu kos, pasti tinggal di kos-kosan itu nyaman. Telat bayar kos dikit, sesekali dimaafin. Kalaupun diingatkan dengan candaan. Nggak langsung digembok pintunya ketika kita keluar. Nggak langsung dikeluarkan barang-barang kita, nggak dimarahin, nggak ditempelin pengumuman depan kamar kita. Kenapa? Dia menjaga perasaan kita. Sehingga kita merasa nyaman tinggal di kos-kosan itu. Kenapa? Karena kita dekat sama pemilik kos-kosan. Tapi kalau kita merasa nggak dekat dengan pemilik kos-kosan, nggak dekat dengan ketua RT, nggak dekat dengan RW, nggak dekat dengan lurah. Ketika kita ada masalah, nggak ada yang nolongin kita. Mereka nggak mau tahu. Mereka nggak akan paham dan pengertian sama kita. Karena emang kita nggak dekat. Begitulah hidup. Kita dekat dengan makhluk, dekat dengan urusan-urusan dunia, tetapi kita jauh dari pemilik kehidupan. Itulah kenapa kita kehilangan arah, kita ngerasa hidup gak ada arti, sampai bahkan memilih lebih baik mati aja. Innal insana lafi khusr. Manusia berada dalam kerugian. Sehingga satu-satunya cara untuk memperbaiki kehidupan kita yang mulai kehilangan arah itu, kembalilah kepada Allah. Datang ke rumah Allah. Sujud di hadapan Allah. Renungkan kebesaran-kebesaran Allah. Zikir, sebut nama-nama Allah. Minta maaf sama Allah untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Baru nanti Allah secara bertahap akan mengembalikan kualitas hidup kita. Akan memperbaiki urusan-urusan hidup kita yang selama ini berantakan karena kita jauh dari Allah. Karena ketika kita jauh dari Allah, kita nggak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kita nggak merasa cukup dengan pasangan halal kita sehingga selingkuh. Kita nggak merasa cukup dengan keluarga kita sehingga mencari hiburan di luar, seolah-olah kita nggak pernah dapat hiburan. Kenapa ada orang yang selingkuh, berbuat dosa sampai berzina? Karena dia nggak pernah merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan. Kok bisa?
Karena dia manusia, bukan orang yang beriman. Karena dia cuman manusia yang hanya punya hawa nafsu, bukan orang yang beriman. Kalau kita hanya menjadi manusia, maka manusia ini isinya adalah hanya hawa nafsu. Dengan segala keluh kesahnya. Dengan segala komplainnya. Makanya Nabi SAW bersabda, Idza zana rajul kharaja minhul iman fa idza qata'a raja'a ilaihil iman. Kalau seorang laki-laki melakukan perzinaan, maka keluarlah darinya iman, nggak punya iman. Tetapi kalau dia menghindarkan diri dari perbuatan zina, atau dia bertobat, maka iman kembali ke dalam dirinya. Jadi kalau kita ngerasa kurang terus, ngeluh aja. Ngeluh tentang keluarga, ngeluh tentang kerjaan, ngeluh tentang keadaan, ngeluh tentang penghasilan, rezeki, fasilitas hidup, ngeluh terus. Pasti ada masalah antara kita dengan Allah. Pasti. Innal insana lafi khusr. Semua yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita alami dalam kehidupan itu hanyalah hal-hal yang sifatnya keluh kesah. Khusrin, rugi. Seolah-olah kita nggak pernah dapat kebaikan dalam hidup. Kenapa? Karena kita jauh dari Allah. Sehingga jalan satu-satunya memperbaiki itu adalah perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Infiru khifafan wa thiqalan. Infiru ila Allah, sabiqu ila rabbikum. Kembali kepada Allah. Illal ladzina amanu. Beriman kepada Allah. Mulai percaya, bangun keyakinan kepada Allah. Perbaiki perasaan kita tentang Allah. Pikiran kita tentang Allah. Nanti Allah yang akan memperbaiki pikiran dan perasaan kita tentang hidup. Itu yang pertama. Kalau kita pengen hidup kita balik dari kacau, berantakan, rugi, keluh kesah, gak berarti, gak tahu arah. Kita pengen balik kehidupan yang layak, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang jelas tujuannya, kehidupan yang benar-benar berasa kebahagiaannya secara dalam di hati kita. Satu, illal ladzina amanu, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan ini bukan proses sehari dua hari, proses seumur hidup. Harus terus kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Karena emang nyatanya iman kita yazidu wa yanqus. Iman kita itu naik turun, fluktuatif. Meskipun kita udah berhijrah, meskipun kita udah belajar agama, udah taubat, bukan berarti iman kita akan stabil kayak gitu terus. Ada masanya iman kita drop, lemah. Sehingga pada masa kayak gitu, kita mulai lagi ngerasain keluh kesah seperti dulu, walaupun gak separah dulu. Tapi ada masa-masa seperti itu. Makanya, memperbaiki hubungan kita dengan Allah itu gak cukup sekali. Terus aja sampai akhir hayat kita. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian, kata Nabi. Perbaharui terus. Perbaiki terus hubungan kalian dengan Allah. Terus setiap hari. Gimana caranya? Gimana cara supaya kita bisa terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Kata Allah, wa amilus sholihat. Paksakan diri kita untuk berbuat amal solih. Paksakan diri kita untuk baca Al-Quran.
Paksakan diri kita untuk berzikir. Paksakan diri kita untuk berdoa. Paksakan diri kita untuk sholat. Paksakan diri kita untuk sedekah, bantu orang lain. Paksakan diri kita. Amilus sholihat. Bukankah orang dulu memaksakan diri berbuat dosa? Dengan bersusah payah dia untuk melakukan dosa. Emangnya membuat dosa itu gak susah payah? Emangnya berbuat dosa itu gak capek? Sama capeknya. Orang berbuat dosa capek. Orang bermaksiat susah payah. Maka orang yang beramal soleh juga sama. Tetapi maksiat, capeknya membuat kita lebih capek. Lelahnya membuat kita semakin letih. Sedangkan amal soleh, capeknya seperti orang olahraga. Capek, tapi ada endorfin yang membuat dia happy. Bukankah olahraga itu capek? Ya. Tetapi keringat yang keluar membuat dia lebih segar. Peredaran darahnya lancar. Akhirnya dia lebih semangat. Begitulah beramal soleh. Capek, tetapi capeknya membuat dia happy. Membuat hatinya lebih semangat. Membuat kehidupannya lebih berkualitas. Ada endorfin spiritual dalam amal soleh. Sama capeknya. Orang main game capek, tapi nggak ngeluarin keringat. Sehingga habis itu dia setelah capek lelah. Setelah capek ngeluh. Setelah capek ngantuk. Setelah capek lemes. Itu main game. Tapi kalau dia olahraga yang berkeringat, setelah capek seger. Setelah capek berasa bugar. Setelah capek sehat. Setelah capek bahagia. Begitulah perbandingan maksiat dengan amal soleh. Sehingga kalau kita pengen kehidupan kita berkualitas, paksakan diri kita untuk beramal soleh. Walaupun capek. Gak apa-apa. Seperti kita memaksakan diri untuk berolahraga, sepedahan. Insya Allah, kalau udah keringetan, kita nanti gak akan nyesel. Alhamdulillah bisa olahraga, walaupun awalnya capek, males. Memulainya tuh memang males, tapi begitu kita udah jalan setengah, apalagi udah selesai, itu rasanya tuh kayak bahagia banget. Untung tadi saya maksain diri buat sepedahan. Untung tadi saya maksain diri buat lari. Untung tadi saya maksain diri buat treadmill. Untung tadi saya maksain diri untuk keringetan. Sehingga sekarang badan saya jadi enak. Begitulah amal soleh. Yang ketiga, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau kita pengen hidup kita berkualitas, kalau kita pengen hidup kita itu semuanya baik, terarah, happy, hubungan kita dengan keluarga semakin baik, semakin bahagia. Yang ketiga adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita butuh teman. Kita butuh lingkungan. Kita butuh bi'ah sholihah. Kita butuh orang yang bisa memotivasi kita, menasehati kita, mengingatkan kita, menguatkan kita, mensupport kita. Kita butuh teman. Kita butuh seseorang yang bisa menjaga mood spiritual kita. Mood hati kita. Yang ketika kita lagi lemah, dia menguatkan kita. Ketika kita galau, dia memantapkan hati kita. Ketika kita bingung, dia memberi kita saran. Ketika kita dalam keadaan ragu, dia meyakinkan kita. Kita butuh itu.
Dulu para sahabat mencharging iman mereka dan semangat beramal soleh mereka dengan mendengar nasihat-nasihat Nabi. Duduk di hadapan Nabi. Duduk dalam majelisnya Nabi. Mendengar hadis-hadis Nabi, kisah-kisah dari Nabi. Indah ya. Sehingga ketika mereka duduk bersama Nabi, langsung fast charging. Iman mereka ngecas langsung. Sehingga tiba-tiba hidup mereka juga otomatis menjadi lebih baik. Semangat mereka dalam beramal soleh tiba-tiba naik drastis. Semangat full. Ngejos langsung. Kenapa? Karena watawasau bil haq watawasau bis sabr di dalam majelisnya Nabi SAW. Mendengar nasihat tentang kebenaran, tentang kesabaran, tentang kebaikan. Langsung dari Nabi. Sebaik-baik teman adalah orang yang beriman. Sebaik-baik teman adalah orang yang solih, yang bisa mengajak kita kepada kebaikan dan kesolihan. Sebaik-baik teman yang memperkenalkan kita kepada Allah, bukan memperkenalkan kita kepada dunia, walaupun itu juga sesuatu yang baik. Tetapi yang paling baik, yang bisa memperkenalkan kita kepada Allah, dan itu teman yang tidak ternilai dengan apapun. Teman yang bisa memperkenalkan kita kepada Allah. Teman yang bisa memperkenalkan kita kepada agama. Teman yang bisa menuntun kita jalan ke surga. Jalan selamat, husnul khatimah. Teman yang bisa mengingatkan kita tentang kesalahan kita agar kita bisa memperbaikinya. Teman yang bisa memperkenalkan kita kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Itulah teman yang paling berharga. Dan itu nggak bisa dinilai dengan uang ataupun harta benda. Carilah teman itu. Carilah teman yang bisa seperti itu. Kalau ketemu dengan teman kayak gitu, jangan pernah tinggalkan dia lagi selamanya. Akrablah dengan dia. Ilzam dengan dia. Ikuti dia, jadi sahabatnya, dekat dengan dia. Itu yang dilakukan para sahabat kepada Nabi. Dekat dengan Nabi, ikutin kemana Nabi pergi, dengerin nasihat Nabi, curhat kepada Nabi. Sehingga iman mereka itu kita tahu, ngecas terus. Gak pernah ada dropnya. Sama kayak sekarang saya pakai laptop nih. Dalam keadaan dicas terus. Jadi walaupun saya pakai tetap aja di atas 100%, gak berkurang. Karena ngecas terus.